Langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka kotak suara tanpa perintah Mahkamah Konstitusi atau MK menimbulkan kecurigaan publik terhadap KPU. KPU beralasan pembukaan kotak suara dilakukan untuk mengumpulkan bukti dan dibawa ke sidang sengketa pemilu presiden Pilpres di MK. Benarkah demikian? Untuk membahas permasalahan itu sudah hadir di Studio Berita 1 Direktur Lingkar Madani 5, Bang Ray Rangkuti, dan nanti juga di ujung telepon kita akan mencoba menghubungi tim kuasa hukum Prabowo Hatta, Mas Firman Wijaya. Namun sebelum kita memulai perbincangan, kita simak dulu tayangan grafik berikut ini. Ini isi surat edaran KPU nomor 1446 /KPU/7 Romawi /2014. KPU meminta KPU Provinsi, Kabupaten Kota, KPU Provinsi /KIP Aceh, dan KPU /KIP Kabupaten Kota menyiapkan salinan formulir A5 PPWP dan C7 PPWP yang telah dilegalisir, serta segera menyampaikan sebagai alat bukti di Mahkamah Konstitusi. Kemudian di poin kedua, dalam proses pengambilan formulir A5 PPWP dan C7 PPWP, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota untuk berkoordinasi dengan Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu Kabupaten Kota dan pihak kepolisian. Oke, baik, saya langsung ke Bang Ray. Bang Ray sendiri curiga nggak sih dengan langkah KPU ini? Nggak curiga, cuma janggal aja. Karena memang sebetulnya kan itu bagian dari sengketa yang diajukan oleh atau yang dimohonkan oleh pihak Prabowo bahwa terkait dengan jumlah pemilih dan terkait dengan hasil rekapitulasi. Jadi kalau itu kemudian mestinya itu tersimpan dengan rapi karena itu satu-satunya ya arsip yang dijadikan sebagai bahan sengketa. Kan kalau yang di tangan Prabowo kan kita tidak jamin kebenarannya kan. Betul. Yang di tangan Jokowi juga kita tidak jamin. Yang bisa dijamin kebenarannya itu yang ada di kotak suara. Lantas Anda melihat kemudian langkah yang dilakukan KPU ini tidak tepat atau mereka juga artinya bahwa tidak punya pilihan lain kemudian dengan selain membongkar itu saya yang tidak tahu mengapa mereka tiba-tiba mempunyai tafsir untuk kemudian secara langsung melakukan pembongkaran terhadap kotak suara gitu. Kalau dilihat dari kewenangan kan sebenarnya kewenangan mereka tidak punya hak eksklusif yang melakukan pembongkaran sendiri atau sepihak tanpa perintah misalnya pengadilan gitu. Bisa pengadilannya PT Tun, bisa pengadilannya Mahkamah Konstitusi dalam hal ini gitu. Kalau kewenangan dan hak mereka sebetulnya kewajiban mereka menyimpan bukan membongkarnya gitu. Dan ini kan seolah-olah kapan mereka mau, kapan mereka bisa bisa bongkar. Tentu saja itu tidak benar karena mereka sendiri sekarang jadi objek ya. Jadi mereka yang dimohonkan di dalam Mahkamah Konstitusi terkait dengan proses penghitungan suara dan juga proses pencoblosan kemarin itu. Nah, ini kemudian langkah KPU yang seperti ini yang menurut Anda juga tidak tepat dan sempat menuai kontroversi. Menurut Anda ini pelanggaran pidana kah atau semacam saya tidak mau melihatnya ke arah sana gitu ya. Karena menurut saya sih sebetulnya kan kita tidak perlu berpikir dikit-dikit pidana begitu ya. Tetapi apa yang dilakukan KPU ini berimplikasi kepada sesuatu hal yang mengakibatkan trust orang. Termasuk kode etik KPU sendiri ya, gitu bisa ya? juga. Nah, tapi yang paling penting itu kan artinya membuka celah orang membuat tafsiran bahwa seolah-olah KPU tidak siap di dalam menghadapi sengketa di Mahkamah Konstitusi gitu. Nah, oleh karena itu mereka melakukan tindakan ini kan. Padahal sebetulnya kan kalau mereka siap dengan data-data yang sudah mereka miliki sejak dari awal, itu bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi sebagai bahan untuk persiapan melakukan sengketa di Mahkamah Konstitusi gitu. Karena pasti mereka punya bahan di luar yang ada di dalam kotak suara. Sebut saja misalnya soal DPT, kan mereka pasti punya dong daftar DPT gitu ya, termasuk pilih tambahan. Rekapitulasi suara kemarin juga termasuk hasil rekapitulasi suara. Saliannya kan mereka pasti punya gitu. Tapi kan yang dipunyai oleh KPU, yang dipunyai oleh Jokowi, yang dipunyai oleh Prabowo kan ini yang disengketakan. Nah, alat buktinya mana? Alat bukti yang paling sahih itu adalah yang di kotak suara. Loh, kalau tiba-tiba kotak suara jadi buka sendirian oleh KPU bagaimana dong? Nah, di sini kan ada perasaan tidak fair gitu ya. Lebih dari itu menurut saya kan KPU itu menafsirkannya melalui peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 14 itu yang menyatakan bahwa KPU bisa memberi jawaban awal. Tetapi jawaban awal itu kan sebenarnya tidak langsung menyatakan mereka sampai bisa memperlakukan barang bukti yang sejatinya menjadi bahan yang paling utama dalam sengketa Mahkamah Konstitusi diperlakukan secara sepihak. Nggak ada gitu. Di mana-mana lazimnya kalau ia sudah jadi bahan utama sengketa, ya dia harus di bawah kekuasaan pengadilan. Nah, harus ada izin dari pengadilan dulu untuk menyatakan itu dibongkar
Nah, atau diperintahkan untuk dibuka, atau bahkan nanti diperintahkan untuk dihitung ulang oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, ini semua tidak ada, hanya didasarkan tafsiran KPU terhadap peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 14 itu gitu. Nah, menurut saya nggak cukup. Lantas dengan langkah KPU yang tidak tepat ini, siapa sebaiknya kemudian yang bisa menegur KPU? Artinya mengatakan bahwa yang Anda lakukan kemudian juga tidak tepat begitu dengan membuka kotak suara dan rahasia negara. Begitu, uniknya KPU itu kan mengundang dua pihak, dalam hal ini kepolisian dan juga panitia pengawas pemilu atau Panwas gitu. Yang uniknya ketika ditarik kasus ini ke tingkat nasional, Bawaslu-nya mengatakan langkah KPU itu tidak tepat. Nah kan itu jadi bingung artinya kan. Sekalipun KPU sudah mengundang Panwas-Panwas di daerah, dihadiri oleh Panwas-Panwas dalam pembukaan kotak suara, ada juga polisi, tapi Bawaslu-nya sendiri mengatakan langkah itu tidak tepat. Garis koordinasinya seperti apa? Itu dia, ya, Bang saya Rey, juga bingung di Bawaslu-nya kan. Mestinya kan yang dilihat Bawaslu-nya. Artinya Bawaslu-nya mestinya mengingatkan KPU. Tidak hanya mengatakan tidak tepat saja begitu ya, Bang Rey? Bukan. Sejak awal mestinya Panwas nggak boleh dilibatkan. Karena kalau betul Bawaslu di tingkat nasional menolak langkah yang dilakukan oleh KPU itu mestinya instruksinya ke bawah juga tidak menghadiri. Kalau sampai Panwas di kabupaten tidak menghadiri, kan KPU tidak bisa membukanya karena tidak mungkin dia benar-benar sepihak. Betul. Baik, Bang Rey, kita akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time Talk.